Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma barik lana fi ilmina wa umrina wa malina wa ahlina. Ikhwah sekalian, para jamaah azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian masih seputar hadis-hadis yang menerangkan tentang penyebab masuk surga, dan kita masih sampai di pembahasan atau di bab seputar nawafil atau amalan sunnah itu adalah penyebab masuk surga. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis ke-15, yaitu hadis dari Ummu Habibah. Saya baca Al-Hadithul Khamis Asyara, penyusun berkata hadis ke-15. An Ummi Habibata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat. Dari Ummu Habibah, ya, ini salah satu istri dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ya. Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan. Namanya adalah Ramlah. Dahulu Ummu Habibah ini adalah seorang istri dari Ubaidillah bin Jahash. Dari Ubaidillah bin Jahash, ya. Yang kemudian keduanya pernah atau termasuk yang hijrah ke kota atau ke negeri Habasyah di Ethiopia, ya. Sebelum disyariatkannya hijrah ke Madinah, maka para sahabat dahulu hijrah ke Ethiopia sebanyak 2 kali, ya. Dan Ummu Habibah dengan suaminya pada saat itu ikut ke sana, ya. Kemudian banyak kabar bahwa suami dari Ummu Habibah itu tanassar atau pindah agama Nasrani, ya. Namun ulama menjelaskan bahwa tidak ada riwayat sahih atau tidak ada riwayat sahih berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian hingga akhirnya Ummu Habibah ini dinikahi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Ummu Habibah ini bercerita, qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raka'atan. Tidaklah seorang hamba muslim dia mengerjakan salat karena Allah, ya. Setiap hari sebanyak 12 rakaat, ya. Setiap hari sebanyak 12 rakaat tatawwu'an ghairu fardhatin. Ya, dan salat tersebut adalah salat tatawwu', ya, salat sunnah, ghairu fardhatin. Ditakkid, diperkuat lagi dengan kata-kata selain dari fardhah, ya, bukan salat fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah, ya, di surga. Illa bunyalahu baitan fil jannah, atau akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga, ya. Hadis ini, ya, riwayat Muslim. Ikhwas sekalian, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, ya, keutamaan 12 rakaat tersebut, ya. Keutamaan 12 rakaat tersebut yang semuanya adalah salat sunnah, bukan salat fardu, ya. Hanya saja penting untuk diperhatikan di sini, Rasulullah SAW mengatakan yusolli lillah, ya. Seorang tersebut, ya, hamba muslim tersebut mengerjakannya lillah, karena Allah, ya. Dan ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam beribadah, ya. Ibadah apa saja hendaknya didasari dengan keikhlasan, ketulusan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini tugas kita yang begitu berat, ya, karena jiwa kita, ya, diri kita
ini pengen mendapatkan bagian, ya, seperti suka dipuji, suka dijadikan bahan pembicaraan yang baik, ya. Atau demikian pula bisa jadi beribadah dengan tujuan dunia, ya. Dan ini berat, ya. Oleh karenanya ketika keikhlasan itu begitu berat, maka ganjarannya bukan macam-macam, ya. Balasannya, ya, luar biasa, ya. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan akan dibangunkan sebuah rumah, dan rumah yang dimaksud, ya, ulama menjelaskan adalah istana. Ya, rumah disebut rumah kalau di dunia sebagaimana yang kita ketahui, ya, rumah di dunia seperti ini. Namun tentu saja rumah di surga, ya, berbeda dengan rumah yang ada di dunia, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis qudsi, ya, a'adatu libadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terbesit di dalam dada. Ini menunjukkan begitu istimewanya, begitu besarnya, begitu luar biasanya, ya, rumah atau istana di surga. Demikian pula pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran atas segala kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Habibah berkata, qalat Ummu Habibata, ya, Ummu Habibah berkata, fama barihtu usallihinna ba'du, ya. Dan setelah itu aku senantiasa mengerjakan ke-12 rakaat tersebut, ya. Nah, ini Ummu Habibah ternyata tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan 12 rakaat tersebut, ya. Apa saja ke-12 rakaat tersebut insyaallah kita sampaikan nanti. Wa qala Amrun, ya, ma barihtu usallihinna ba'du. Demikian pula Amr, ya, wallahu alam ini apakah Amr bin As, ya, atau yang lainnya. Demikian pula di situ Nu'man, ya, atau ini Nu'man bin Bashir atau yang lainnya, ya. Yang tampak mereka semua ini adalah para sahabat, wallahu alam, ya. Mengatakan juga bahwasanya aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut. Nah, ini ketika mereka mendapatkan ilmu, ya, maka mereka benar-benar amalkan. Ya, ini yang tentu saja yang penting bagi kita. Ketika kita sudah tahu ilmu, kita berusaha untuk mengamalkan. Meskipun itu amalan sunnah, ya. Justru ketika itu sunnah, ya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan malah kita meninggalkan amalan dengan alasan itu sunnah, ya, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, ya. Karena sunnah kemudian ditinggalkan. Nah, tidak demikian. Sebaliknya hendaknya, karena kita tahu itu hukumnya sunnah, ya, ada tuntunannya dan hukumnya sunnah, maka hendaknya kita mengerjakan. Ini yang menjadi pembeda antara generasi dahulu dengan kita. Mereka dahulu ketika itu sunnah, mereka dahulu ketika tahu itu sunnah, mereka mengamalkannya. Ya, sebaliknya kalau kita mengetahui suatu amalan itu sunnah, malah ditinggalkan, ya. Nah, lalu 12 rakaat itu apa saja, ya? Ini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan di Jami' At-Tirmidzi atau yang masyhur dengan Sunan Tirmidzi, ya, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan ke-12 rakaat tersebut adalah, ya, sebagaimana yang insyaallah kita tahu, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat qoblal fajar, dan 2 rakaat qoblal fajar. Ya, 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan tambah 2, ya, totalnya 12, ya, totalnya 12. Dan rakaat inilah yang disebut dengan, ya, sunan atau rakaat atau salat sunnah rawatib, ya, yang muakkadah. Salat sunnah rawatib yang muakkadah. Dan maksud dari salat sunnah rawatib adalah yang mengiringi salat-salat wajib, ya. Dan salat yang mengiringi salat-salat wajib itu tidak hanya 12, ya, lebih dari itu. Tapi yang ke-12 ini disebut dengan kata-kata atau istilah muakkadah. Arti dari muakkadah itu adalah yang ditekankan, ya, ada penekanan untuk dikerjakan, untuk diamalkan. Ya, oleh karenanya, ya, kita berusaha untuk mengamalkan ke-12 rakaat tersebut, ya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang benar, ya, untuk sholat sunnah rawatib muakkadah ini bukan 12, ya, 12 rakaat tapi 10.
dikurangi zuhurnya dikurangi qabla zuhurnya dikurangi 2 rakaat ya, sehingga 2 semuanya nanti. 2 qabla zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, dan 2 sebelum subuh ya, sebelum fajar. Totalnya 10. Nah, ini di antara pendapat yang lainnya dengan dalil riwayat Bukhari ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya, yang mana beliau tahu hal tersebut dari Hafsah, ya, dari Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Hafsah binti Umar, ya, Hafsah binti Umar, ya, radhiyallahu taala anha, ya. Nah, ini ikhwas sekalian para jamaah rahimanillahu wa iyyakum, ya, ternyata ada khilaf. Namun wallahu alam yang rajih insyaallah yang kita ketahui, ya, ada riwayat yang baru saja kita baca dari Ummu Habibah, kemudian ada keterangan syarah dari riwayat Tirmidzi bahwa seseorang ya ketika mengerjakan 12 insyaallah ini lebih utama, ya. Riwayatnya sahih sebagaimana kita ketahui. Kemudian juga tentu saja bilangan 12 itu lebih baik lebih banyak ya daripada bilangan 10 ya. Tapi seorang ketika melakukan 10 pun boleh, tidak mengapa. Kalau kita bicara boleh atau tidak boleh. Bahkan seandainya dia tidak sholat pun tidak mengapa secara asalnya, karena hukumnya adalah sunnah. Hanya saja ya pembahasan kita bahwa amalan sunnah ya ini adalah penyebab masuk surga. Oleh karenanya berusaha kita untuk mendapatkannya. Ya, wallahu alam, ini hadis yang ke-15 ya. Baik, hadis yang ke-16. Al-hadits as-sadis asyara, adapun hadis yang ke-16 ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa yang berinfak, zaujain ini artinya sepasang barang ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi dia berinfak sepasang barang ya, atau sepasang benda, berarti menunjukkan 2 benda fi sabilillah ya. Dan 2 benda ini apa saja ya, nanti akan kita sampaikan. Fi sabilillah ya, di jalan Allah ya, di jalan Allah. Maka yang seperti ini nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga ya. Bagaimana seruannya? Ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Ya, ini adalah kebaikan. Baik, titik kita sampai di sini dulu ya. Sebelum kita lanjutkan selanjutnya, kita fokus di penggalan ini dulu. Ini adalah kebaikan. Ya, ini adalah kebaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sepasang benda yang dimaksud ya, zaujain ini ya, dari kata zauj itu artinya sepasang ya. Dan maksud dari zaujain ini adalah 2 benda ya, 2 benda. Ini ada khilaf di antara ulama dalam menafsirkan zaujaini fi sabilillah ini, sebagaimana mereka pun khilaf makna fi sabilillah ya. Di antara mereka ada yang menafsirkan bahwasanya zaujain ini adalah 2 dinar ya, 2 dinar. Ada yang menafsirkan juga 2 dirham ya, 2 pasang dirham ya, atau 2 pasang dinar ya, berapapun jumlahnya, atau sepasang dari benda apa saja ya, sepasang dari benda apa saja ya, tentu saja yang berharga ya. Oleh karena di antara mereka ya, ada yang mengatakan bahwasanya zaujain atau zaujan ini adalah 2 ekor kuda ya. Ada juga yang mengatakan 2 budak atau 2 hamba sahaya, sepasang hamba sahaya ya, 2 orang gitu ya. Ya. Ada juga yang mengartikan yaitu 2 ekor unta, 2 ekor unta. 2 ekor unta. Dan segala sesuatu ketika sekali lagi ketika 2 maka disebut sebagai zaujain ya, disebut sebagai zaujain. Nah, apapun itu wallahu alam, ketika seseorang menginfakkan 2 benda atau sepasang benda tersebut fisabilillah ya, di jalan Allah, maka
dia akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, dia akan dipanggil, diseru dari pintu-pintu surga, ya, dari pintu-pintu surga. Dan untuk fi sabilillah, ya, untuk fi sabilillah, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud fi sabilillah ini adalah ketika dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah, ya. Dan sebagian menjelaskan lebih umum dari kata jihad fi sabilillah, ya, lebih umum dari kata jihad, ya. Jadi fisabilillah ini di jalan Allah, ya. Ini mencakup segala bentuk kebaikan. Ya, oleh karena ketika seorang menginfak apa saja yang satu pasang, ya, entah mungkin apa ya, saja ada satu pasang dan itu adalah kebaikan, atau mungkin ada yang berinfak apalagi benda-benda yang banyak, ya, dari benda apa saja yang apa ditujukan fisabilillah untuk kebaikan di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, ya, maka semoga dia mendapatkan hal ini, ya. Semoga mendapatkan keutamaan ini, ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang kemudian dia diseru, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Ya, ini adalah kebaikan. Ini adalah salah satu dari kebaikan. Ya, ini adalah kebaikan yang padanya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan hadisnya, "Faman kanat min ahli shalah duhiya min babi shalah." Maka barang siapa yang ahli salat, ya, dia banyak ibadahnya adalah salat, maka dia akan dipanggil dari babus salah. Kita kemarin sudah singgung, ya, bahwasanya pintu surga itu ada 8. Nah, ini diantaranya yang pertama adalah babus salah, ya, bab salat atau pintu as-salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, dan barang siapa yang dia amalannya, yang banyak amalannya adalah jihad, ya, atau ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu al-jihad, pintu jihad, ya. Wa man kana min ahli shiyam du'iya min babir rayyan, dan siapa yang dia ahli puasa, ya, banyak amalannya, ya, yang banyak dari amalannya adalah puasa, maka dia akan diseru dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, dan siapa yang ahli sedekah, yang banyak dari amalannya adalah sedekah, maka dia akan diseru dari pintu sedekah, ya. Maka dia akan diseru dari pintu sedekah. Nah, ketika orang-orang tersebut, ya, atau orang-orang tertentu dia memiliki amalan yang banyak, yang utama di amalan-amalan yang telah disebutkan dia, maka akan masuk surga melalui pintu-pintu tersebut. Ya, ada babus shalah, ada babul jihad, ya, ada babur rayyan, ada babus shadaqah, ya. Kemudian juga sebagian ulama, ini berapa ini? 4, ya, 1, 2, 3, 4. Ada yang mengatakan juga ada al-babul aiman atau pintu kanan, ya, al-aiman, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Yang mengatakan juga diantaranya adalah babul walid, ya, bab orang tua, ya. Kemudian ada babul la ilaha illallah, pintu la ilaha illallah. Ada yang mengatakan juga di antara pendapat yang lainnya adalah babut taubah, pintu taubat, dan sudah kita sampaikan kemarin bahwa banyak ulama menyebutkan bahkan lebih dari 10 pintu-pintu, tapi ya tidak semuanya berdasarkan kepada dalil. Bagiannya saja yang berdasarkan kepada dalil yang sahih. Dan di antara ulama menjelaskan maksud dari ahli salat, ahli jihad, ahli puasa, ahli sedekah di sini adalah, ya, man kana al-ghalibu alaihi fi amalihi wa ta'atihi dzalik. Itu orang yang kebanyakan dari amal ibadah dan ketaatannya adalah amalan-amalan tersebut, maka dia disebut sebagai ahli dalam hal ini, ya. Orang yang banyak dari amalannya, ketaatannya adalah salat, maka ahli salat. Orang yang banyak dari amalannya, ketaatannya adalah jihad, maka dia sebagai ahli jihad, ya. Dan subhanallah, beberapa sahabat, banyak sahabat yang ikut jihad bersama Rasulullah SAW, ya, hingga meninggal dunia, ya. Memperbanyak, ya, atau terus senantiasa mengikuti jihad bersama Rasulullah sehingga dia, ya, ahli jihad, disebut sebagai ahli jihad. Dan untuk masalah bab jihad nanti insyaallah, atau berkaitan dengan masalah jihad, setelah ini ada bab seputar jihad, ya, jihad dan
syahadah atau mati syahid fi sabilillah. Insyaallah ada pembahasan, semoga dimudahkan untuk membahasnya pekan depan. Pertemuan depan ya, pertemuan selanjutnya maksud saya. Ya, pada pertemuan selanjutnya. Atau demikian pula orang yang rajin puasa sehingga kebanyakan dari amalannya adalah puasa, ya, maka dia adalah ahli puasa. Orang yang rajin bersedekah sehingga kebanyakan dari amalannya adalah ahli sedekah, maka dia disebut sebagai ahli sedekah. Tapi ada satu hal, ikhwas sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagian orang ada yang dia memiliki harapan, tapi harapannya itu palsu. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi sebagian orang itu dia bekerja di tempat haram, ya, atau dia bekerja halal, ya, tapi sebagainya ada yang haram dan dia tahu bahwa itu adalah haram. Ya. Kemudian dia sengaja memperbanyak sedekah, ya, diberikan kepada fakir, diberikan kepada anak yatim, ya, dengan harapan bahwasanya hartanya menjadi bersih. Ini harapan palsu kita katakan. Ya. Mengapa demikian? Karena seseorang ketika dia ingin membersihkan hartanya, berarti dia keluar dari tempat tersebut, ya. Tidak dengan terus-menerus bekerja di tempat yang haram, ya. Padahal dia tahu haram, kemudian disisihkan sebagainya untuk fakir miskin, ya, dengan harapan, ya, bahwasanya hartanya menjadi bersih semuanya. Ini yang disebut sebagai harapan palsu. Baru saja tadi saya dikasih dan dikasih cerita, ya, oleh Syekh Yusuf, seorang dai Filipina di sini, dan saya kira banyak, ya, kisah-kisah seperti ini banyak di tengah-tengah kita, sekitar kita, bahwa beliau, ya, Syekh Yusuf dari Filipina, dulu sebelum beliau ke sini itu pernah atau punya kenalan seorang muslim, tapi dia akhirnya kerja di tempat yang haram. Dia security sebagai apa? Petugas keamanan, satpamnya lah di tempat tersebut. Ya. Dan dia tahu bahwasanya tempat di situ adalah tempat yang haram. Apa itu? Di Pegadaian. Ya, Pegadaian naruh barang ini, kemudian kasih pinjaman, setelah itu memulangkan dengan tambahan uang. Ini jelas riba, ya. Mengatasi masalah, ya, dengan masalah, mendatangkan apa? Riba, dosa, peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, security ini tahu bahwasanya di situ tempat yang haram. Ya, oleh karenanya ketika Syekh Yusuf ini lewat bertemu dengannya, security ini dia ketika dari jauh memalingkan pandangannya. Ya, dia tidak mau melihat Syekh Yusuf. Ya, mungkin ditegur dari jauh, tidak mau. Tapi Syekh Yusuf terus mendatanginya. Ya, kemudian mengucapkan salam padanya. Dan Syekh Yusuf menasihati beliau, ya akhi, sekiranya engkau tinggalkan hal ini, pekerjaan yang haram ini, ya karena Allah, niscaya Allah akan menggantimu dengan yang lebih baik. Ya. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Ya, atau kama qala. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Ya. Nah, para jamaah, kemudian ternyata kalimat tersebut masuk ke lubuk hati yang paling dalam dari security tadi, ya. Dia pada saat itu sudah berkeluarga, sudah punya beberapa anak, ya. Hingga akhirnya 8 tahun Syekh Yusuf di sini kedama, tidak bertemu. Ketika pulang setelah 8 tahun, akhirnya subhanallah, ternyata Syekh Yusuf ini dicari-cari sama orang tadi, ya, sama temannya tadi. Bahwasanya, wahai Syekh, ya, 8 tahun saya cari-cari kamu, ya, saya ingin memuliakan kamu, ya, saya akan ingin memberikan hadiah kepada kamu. Ada apa? Ya, subhanallah, ternyata ungkapan atau nasihat beliau tadi benar-benar masuk, ya, didengar oleh dia, sehingga dia tinggalkan pekerjaan itu, menjaga tempat yang haram, tidak mau dia jadi security yang haram, dia benar-benar lillahi ta'ala, ya, meninggalkannya. Kemudian akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik lagi. Dia punya beberapa mobil, gedung rumahnya bahkan 3 tingkat, dia punya usaha, ya, istrinya juga pun punya usaha, ya, kemudian anak-anaknya pun sampai ada yang jadi dokter, guru atau dosen tadi, ya, atau guru, ya, guru, sehingga secara duniawi mereka masya Allah, ya, sukses, ya. Dan itu, ya, bukti bahwasanya seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi, ya. Oleh karenanya ketika seseorang dia bekerja di tempat yang haram, atau usahanya haram, atau ada sesuatu yang haram, ya
dia tawakal Allah, bertawakal pada Allah, di situ bukan segala-galanya dari kebaikan, hendaknya dia tinggalkan, ya, seraya memohon petunjuk pada Allah agar mendapatkan tempat yang lebih baik, ya, yang jelas, yang bisa salat 5 waktu dan sebagainya, sehingga mudah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ya, termasuk seperti tadi model orang-orang yang dia berharap tapi dengan harapan yang palsu tadi, ya, berharap tapi terus dia bersedekah, ya, dari hartanya dengan harapan bahwasanya hartanya yang kotor bisa bersih, ini pun, ya, harus meninggalkan yang usaha yang tidak baik lagi, ya, usaha yang tidak baik tadi. Cari yang lainnya yang halal, insyaallah masih banyak, ya, bahkan masih banyak. Dan rezeki Allah itu, ya, tidak boleh dicari dengan cara yang haram. Tidak ada berkah sama sekali, yang ada adalah akan menggelapkan hatinya, menggelapkan bahkan naudzubillah bisa menggelapkan imannya, ya. Baik, kemudian di hadis ini Abu Hurairah bercerita, faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah," ya, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Ini kalimat-kalimat yang biasa mereka ucapkan. Ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, ya. Tentu orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut, ya, tidak bahaya baginya. Ya, dengan kata lain, alangkah senangnya orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut semuanya. Oleh karena kemudian Abu Bakar berkata, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Ya, apakah ada seorang yang diseru, dipanggil dari 8 pintu surga itu semuanya? Ya, qala Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Na'am." Iya, ada wahai Abu Bakar. Orang yang nanti diseru dari 8 pintu surga itu. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar, ya, termasuk dari mereka yang diseru, yang dipanggil dari 8 pintu surga tersebut, ya. Dan hadis ini, ya, menunjukkan pada kita keutamaan, kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, seorang sahabat yang mulia, yang kita kaum muslimin telah berijma, ya, bahwa sebaik-baik manusia, ya, setelah atau sebaik-baik umat ini, ya, sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah SAW, yaitu umatnya Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Umar ibn Khattab, ya. Kemudian Utsman, ya. Selanjutnya Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan keempat sahabat tersebut disebut sebagai al-khulafa ar-rasyidun, yaitu para pemimpin yang arif lagi bijaksana. Ikhwas sekalian, banyak pelajaran dari hadis ini, namun salah satunya hadis ini menunjukkan di antaranya adalah keutamaan bersedekah, ya. Keutamaan berinfak, bersedekah di jalan Allah. Kita perhatikan di awal hadis diawali dengan infak, ya, sepasang benda, di akhir hadis ditutup dengan sedekah. Ya, ini kemuliaan bagi mereka yang suka berbagi, ya, orang yang suka berbagi rezeki kepada orang lain. Dan untuk menutup kajian kali ini, ada sebuah riwayat bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini orang yang masya Allah, Utsman ini sering berbagi. Banyak cerita yang kita dapatkan tentang kebaikan beliau. Nah, namun salah satu yang singkat, ya, bahwa ada seorang yang berkata, Surahbil bin Muslim, yang menceritakan bahwasanya Utsman dahulu kalau memberi makan orang itu, ya, memberi makan untuk orang lain itu porsinya porsi para raja, ya, porsi besar, porsi istimewa diberikan kepada orang lain. Kemudian setelah itu beliau pulang, dan di dalam rumahnya beliau makannya hanya dengan lauk berlaukkan cuka dan minyak, ya. Cuka dan minyak. Dan memang Rasulullah SAW mengatakan ni'mal idam al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka, ya. Bagaimana sederhananya Utsman bin Affan, ya. Di satu sisi ketika berbagi kepada orang lain, masya Allah, tidak tanggung-tanggung dengan porsi yang banyak, ya. Namun di satu sisi yang lainnya beliau tetap sederhana ketika berada di tengah keluarga, ya. Ini para jamaah semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Ini kita buka sesi untuk tanya jawab.
Ada pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan pertama, sebentar. Assalamualaikum. Untuk yang menjaga wudhu sepanjang hari, apakah ada pintu surga yang khusus buat untuknya? Untuk yang menjaga wudhu sepanjang hari, apakah ada pintu khusus surga baginya? Ya. Kalau khusus disebut dengan pintu wudhu, maka tidak ada. Ya. Allah alam, setahu saya tidak ada. Dan saya belum pernah membaca keterangan ulama yang menjelaskan ada pintu namanya pintu wudhu. Kalau mau, setelah itu sholat. Ya. Setelah itu sholat. 2 rakaat contohnya. Ya. Atau salat sunnah yang lainnya. Berarti dia dengannya memperbanyak sholat. Sehingga dia akan diseru dari pintu sholat. Ya. Allah alam. Ya, silakan. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Tadi dijelaskan tentang keutamaan sholat rawatib yang 12 akan dibangunkan rumah di surga. Pertanyaannya, apakah harus 12 rakaat full atau mungkin karena kesibukan kita hingga tidak sampai 12? Apakah bisa terhitung juga kalau kurang dari itu kadang-kadang tiap harinya nggak sampai 12? Baik Ustaz. Iya. Tafadhol. Wallahu a'lam, lafaz hadisnya 12. Saya kira kalau 12 bukan 7, 12 bukan 10, 12 bukan 1, tapi 12 ya 12 ya. Jadi 12 ya 12. Dan wallahu a'lam, sehingga karena lafaznya ada 12 ya, maka bilangan tersebut adalah 12. Ada penjelasan dari Syekhuna, Syekh kami, Syekh Yahya bin Abdullah Syahri Al-Bakri, seorang ulama al-musnid. Demikian pula beliau suka berbagi sanad ya, dari Abha. Beliau dari Abha, dari Mantiqah Asir ya. Bahwa kalau kata beliau bahwa ada suatu lafaz ya, kulla yaumin ya, maksudnya di hadis ini ada lafaz kulla yaumin, sehingga kata beliau bahwa ini akan dihitung untuk setiap harinya, kata beliau ya. Bahwa setiap hari ketika seorang mendapatkan 12 rakaat tersebut ya lillahi ta'ala, benar-benar intinya syarat-syarat diterima ibadah terpenuhi, maka dia akan mendapatkan satu rumah tersebut ya. Sehingga kalau dia di lain waktu 12 lagi, dia akan mendapatkan lagi. Sehingga begitu banyak rumah yang akan didapatkan ketika dia rajin mengerjakannya. Nah, ini kata beliau ya. Wallahu a'lam benar tidaknya. Namun yang saya pribadi ini memahami, demikian pula dari penjelasan-penjelasan ulama yang ada, bahwa dia tidak meninggalkannya kecuali kalau memang ada uzur syar'i. Dan orang ketika ada uzur syar'i seperti sakit atau safar, maka tetap akan dihitung ya amalan yang biasa dikerjakan. Ini keutamaan bagi orang yang biasa untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah terbiasa, kemudian dia sakit atau safar, maka akan tetap dihitung pahala baginya ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dari Pak Ogi Ucai. Assalamualaikum Ustaz, apakah sholat sunnah rawatib ba'diyah boleh ditunda dahulu bila ada kesibukan? Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menunda sholat zuhur, ba'da zuhur. Kemudian beliau kerjakan ba'da asar ya, ba'da asar. Oleh karena kemudian ulama itu khilaf, apakah boleh mengerjakan ba'diyah atau apakah boleh mengerjakan sholat ba'da asar ya, sampai tenggelam matahari. Ini ada perselisihan di antara ulama. Ya, kemudian sahabat melihat Rasulullah SAW melakukannya, padahal di lain waktu beliau melarangnya. Tapi beliau pernah mengerjakannya. Hingga akhirnya beberapa sahabat yang melihat itu menyampaikan kepada salah satu dari istri Rasulullah SAW, yang kemudian istri Rasulullah SAW ini, ya, saya lupa namanya, menyampaikan, bertanya kepada Rasulullah. Ya, kemudian ternyata Rasulullah menjelaskan bahwasanya itu adalah 2 rakaat ba'da zuhur. 2 rakaat ba'da zuhur yang beliau tidak sempat mengerjakan karena pada saat itu ada utusan atau ada tamu yang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau ada suatu hal ya boleh, tapi jangan dijadikan sebagai
kebiasaan ya. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya, silakan. Dari Pak Mulia ini. Pak Mulia, silakan di unmute speakernya. Oke, jazakallah khair. Kata gue, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ahlan. Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, Ustaz. Allahumma amin wa iyyakum. Sama-sama, akhi. Ya, Ustaz. Ana ada sedikit pertanyaan, Ustaz, terkait dari hadis yang ke-15 yang sebelumnya ke-15 ya. Itu ada pernyataan banallahu baitan fil jannah au bunyalahu baitun fil jannah. Itu perbedaannya apa, Ustaz, dari kedua kalimat itu, Ustaz? Iya. Maksudnya kan dua-duanya keterangan dibangunkan rumah, Ustaz. Nah, Iya. dari kedua rumah tersebut perbedaannya apa, Ustaz, dari keterangan yang ada di hadis tersebut? Syukran jazakallah atas kesempatannya. Afwan, jazakallahu khair akhil karim. Iya, ada lafaz banallahu lahu baitan bil jannah atau bunyalahu baitan fil jannah. Saya belum atau tidak tahu penjelasan dari ulama untuk lafaz ini bagaimana syarahnya, hanya saja intinya sama saja, hanya satunya. Jadi dari sisi bahasa kaidah bahasa, bahwa kalau banallahu lahu baitan fil jannah berarti bana yabni adalah mabni lil ma'lum ya. Adapun buninya adalah mabni lil majhul, dan di antara faedah fiil itu dijadikan mabni lil majhul ya. Dan bagi yang belum tahu, ada dalam bahasa Arab itu adalah istilah mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Mabni lil ma'lum itu artinya berarti dia pasif ya, pasif. Kalau mabni lil majhul itu saya ulangi, aktif kalau mabni lil ma'lum. Adapun kalau mabni lil majhul dia pasif. Yang memukul dipukul, membangun dibangunkan baginya. Nah, ini di antara faedah fi'il itu dijadikan mabni lil majhul adalah karena ulima fa'iluhu, karena fa'ilnya sudah diketahui ya. Karena sudah masyhur fa'ilnya, dan di sini yang membangunkan tentu siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi Allah langsung atau bisa jadi dengan menyuruh para malaikatnya, yang Allah lebih tahu tentang hal ini karena kita tidak tahu ada perincian tentang itu ya. Nah, ini dari sisi bahasa Arab saja ya. Wallahu taala alam ya. Sampai di sini para jamaah sekalian sudah azan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita semua semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan waktu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.